adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Nah, ketemu lagi dengan guru sekolah minggu. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kamanta mau adik-adik sekolah minggu duduk yang rapi. Yang belum mandi dulu. Setelah mandi, kita dengarkan ibadah. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu adik-adik ambil dulu Alkitabnya, letakkan Alkitabnya di samping kiri ataupun samping kanan adik-adik. Oke, kita mulai bernyanyi. Kita akan ujian dikepak-kepakkan sayapnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan, terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan orang tua kami Tuhan, sehingga Tuhan Engkau telah mempertemukan kami kembali Tuhan untuk bisa beribadah online di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, berkati Tuhan setiap pekerjaan dan tangan kami, tangan dan kaki kami Tuhan Yesus, agar apapun Tuhan yang kami lakukan tetap berlandaskan pada firman Tuhan saja. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sambut Engkau Tuhan, hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita lanjut bernyanyi, Kak Marta mau tanya dulu, siapa yang sehari-harinya di rumah hanya bermalas-malasan? Pasti ada ya. Atau siapa yang sehari-harinya di rumah sibuk ngerjain tugas dari gurunya? Atau siapa yang sehari-harinya di rumah masak-masak sama mamanya? Pasti banyak ya. Nah, pasti semuanya pada senang nih. Walaupun banyak tugas dari guru di sekolah, tapi tetap bisa berkreasi di rumah, tetap bisa membantu mama dan papanya di rumah. Ya, oke, untuk melanjutkan ibadah, Kak Marta mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi lagi dan terbit matahari dan anak-anaknya. Kita bernyanyi bersama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita dengarkan dulu bacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Era. Adik-adik sekolah minggu kami semuanya, selamat hari Minggu. Nah, kembali lagi nih jumpa dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya. Dan kali ini ada Kak Oriza yang akan kembali sharing tentang firman Tuhan bagi kita. Nah, adik-adik kami yang baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hatinya dan kita harus berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik di dalam surga. Terima kasih Yesus. Kembali kami datang Bapa ke hadirat-Mu yang kudus, mengucapkan terima kasih kami Bapa sepenuhnya buat segala sesuatu yang boleh Engkau berikan bagi kami. Bapa, di saat ini kami adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu kami akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Bapa, bantu kakak kami agar kiranya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang baik dalam surga, dan biarlah kiranya Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh mendengarkannya dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, hingga kami boleh memahami dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa kami yang baik dalam surga, terlebih dahulu kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Era akan membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Setelah adik-adik kami, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Tadi kita sudah baca ayat dengan Kak Era, dan sekarang Kak Ori akan sampaikan isi firman Tuhannya. Nah, perikop kita adalah Pentakosta. Kami berharap semua adik-adik sekolah minggu masih ingat ya, apa itu Pentakosta. Bagi yang masih ingat, puji Tuhan, terima kasih. Bagi yang sudah lupa, Kak Ori akan ingatkan kembali, namun jangan lupa lagi ya. Nah, Pentakosta itu adalah hari ke-50
setelah Tuhan bangkit dari kematian, lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya di Yerusalem dan naik ke surga. Itu dia hari Pentakosta. Lalu ini ceritanya ya adik-adik. Dulu kan sebelum Tuhan naik ke surga, dia tidak mau meninggalkan kita, anak-anaknya, pada saat itu murid-muridnya sendirian. Karena Tuhan akan naik ke surga, Tuhan memberikan sesuatu supaya tinggal dengan kita. Nah, adik-adik tahu apa itu? Kak Ori akan kasih tandanya ya. Ini dia. Nah, jadi pada saat itu Tuhan turunkan ini namanya lidah-lidah api kepada murid-muridnya. Lidah-lidah api ini ada di atas kepala murid-muridnya. Ini sebagai pertanda bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus. Oke? Roh Kudus yang akan diberikan Tuhan itu akan tinggal di dalam hati kita. Jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus dengan hadirnya lidah-lidah api di atas kepala mereka. Lalu mereka berbicara dengan bahasa roh yang pada saat itu orang lain tidak mengerti. Namun Petrus menyampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan kepada orang. Dan pada saat itu ada 3.000 orang yang langsung mau percaya mengikut Yesus setelah mendengarkan kesaksian dari Petrus. Nah, adik-adik kami semua yang baik, dengan adanya Roh Kudus yang diberikan ke kita, makanya kita boleh merasa senang, kita boleh merasa dijagai, ditolong. Nah, Kak, apa buktinya? Nah, ini dia. Contoh ya, pada saat Kak Ori sedih, nih tidak ada kawan, contoh sendiri di kamar. Nah, Kak Ori kan berdoa itu. Nah, dengan adanya Roh Kudus di dalam hati Kak Ori boleh merasa ada yang menguatkan Kak Ori, ada yang boleh kasih semangat buat Kak Ori. Nah, setelah itu Kak Ori boleh kembali senang, Kak Ori boleh semangat lagi untuk menjalani hari-hari Kak Ori. Lagi, contohnya nih adik-adik, kesulitan. Kita pasti pernah mengalami kesulitan yang mungkin nggak bisa lagi nih ada yang tolong gitu. Contoh nih, adik-adik ada kesulitan ujian. Nah, dulu Kak Ori sering sekali mengalaminya. Ada pertanyaan yang sudah dibaca namun benar-benar lupa gitu. Aku kan udah belajar kemarin, aduh ini apa ya, aku benar-benar lupa. Nih, contohnya Roh Kudus tuh yang ada di dalam hati kita ingatkan. Tiba-tiba kita bisa, kita ingat ini nih. Nah, itu salah satu mungkin kehadiran Roh Kudus yang tidak kita sadarin namun benar ada. Atau kita lagi jalan di jalan, lalu ada lubang, kita nggak lihat, tapi bisa saja kaki kita itu tidak jadi masuk ke dalam lubang itu. Artinya kita ditolong. Mungkin kita sering lupa, kita sering tidak sadar bahwa kehadiran Roh Kudus yang selalu menolong kita, mau dalam keadaan sadar atau tidak, itu nyata, dan kita lupa terkadang bersyukur. Nah, buat adik-adik semuanya, mulai saat ini kembali kita sama-sama mengingatkan diri kita bahwa untuk setiap pertolongan yang ada itu berasal dari Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Nah, buat adik-adik kami juga, Roh Kudus itu juga senantiasa mengingatkan kita ya. Contoh nih, Kak Ori di kelas ada dapat pensil warna, color pencil. Yang jelas ini bukan punya Kak Ori. Nah, tapi karena Kak Ori suka, gimana ya? Aduh, aku ambil atau enggak ya? Nah, pada saat seperti itu selalu ada Roh Kudus yang ingatkan kita untuk berbuat baik. Kalau itu memang bukan punya kita, kita tidak boleh ambil. Kita boleh kasih ke guru supaya guru tanya ini punya siapa. Oke? Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya juga, kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, kita mengetahui sesuatu yang benar, Roh Kudus selalu ingatkan kita supaya kita mengikuti Tuhan untuk melakukan yang benar, bukan yang salah. Karena di saat yang bersamaan, iblis juga mau ingatkan kita, ayo ikut yang ini saja, padahal itu salah.
Dan kalau kita ikutin itu sudah pasti Tuhan Yesus sedih karena Tuhan Yesus sudah kasih Roh Kudus buat kita untuk mengingatkan, namun kita tidak mau mendengarkan. Nah, adik-adik kami, keadaan kita tidur, sakit, nah Tuhan Yesus itu selalu hadir melalui Roh Kudusnya yang diberikan tadi, supaya kita tidak pernah menjalani kehidupan kita sendirian. Nah, adik-adik, itu dia firman Tuhan buat kita minggu ini. Semoga adik-adik semuanya mulai sekarang boleh menyadari bahwa ada Roh Allah melalui Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan dan percaya bahwa itu ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kalau kita yakin dan percaya, kita pasti mampu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan kita di dalam keluarga, di dalam pertemanan kita, dimanapun kita berada. Adik-adik kami yang baik, melalui perbuatan kita yang kita tunjukkan ke orang, itu juga artinya kita bersaksi atas kebaikan Tuhan. Dan dengan itu orang lain juga akan lihat kan, loh dia baik ya. Nah, dengan kebaikan yang kita tunjukkan, dengan kebaikan yang benar-benar kita lakukan, orang lain akan berusaha mengikuti dan meniru kita. Dan pastinya Tuhan akan senang jika kita melakukan itu. Oke adik-adik kami yang baik, semoga firman Tuhannya boleh dimengerti ya. Dan mari sama-sama kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang hibur kita di dalam setiap keadaan. Oke, adik-adik kami yang baik dalam surga, begitu saja firman-Nya. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik dalam surga, kembali kami datang bersyukur Tuhan kepadamu buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bapa kami yang baik, biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami masing-masing boleh senantiasa kami sadari, dan boleh senantiasa kami Bapa bersyukur atas kehadirannya dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, senantiasa kami ucapkan kepadamu buat segala sesuatunya Bapa yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, kalau Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.